Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita akan masuk ke hari kedua. Percepatan untuk kalian membuat satu proposal atau profil bisnis mengikuti salah satu ajang kompetisi internasional. Ya, tolong dipegang sama teman-teman semuanya apa pembahasan kemarin karena kita ini akan evolving ya dari pembahasan pertama, kedua, ketiga, keempat itu akan evolving. Sebentar, saya kayaknya perlu share juga deh ke mana namanya. Ada di salah satu mahasiswa, bukan mahasiswa saya, tapi dia mau ikut katanya. Oke, let's bring them in. There you go. Oke, tema malam ini adalah pitch deck. Pitch deck itu ketika kemarin kita sudah mempunyai idea breakdown yang sudah rich ya. Mudah-mudahan kemarin malam kalian sudah mengumpulkan tambah banyak lagi, entah problemnya kalian mungkin ganti gitu kan. Kemarin aduh kayaknya nggak cocok nih gitu terusnya, atau mungkin problemnya sudah cocok, kalian menambahkan needs untuk menyelesaikan problem tersebut dan bikin rapih untuk detail solution yang akan kalian berikan, serta mungkin kalian juga menambahkan extra features untuk solusi kalian bisa ngapain gitu. Dan sekarang ketika semuanya kita sudah punya kerangka dasarnya membuat satu ide, marilah kita tuangkan ke dalam pitch deck. Apa itu pitch deck? Pitch deck itu adalah gampangnya sih sebenarnya PowerPoint ya. Tapi zaman saya ingat mungkin sekitar 5-6 tahun lalu ketika teman-teman eh, anak-anak desain, anak-anak kreatif selalu bilang kalau mana decknya gitu. Deck itu ya paparan yang mesti dipaparkan gitu. Tidak berbentuk kotak-kotak templates kayak di PPT, tapi mereka udah lebih bebas. Nah, deck itu adalah paparan dengan terms kekinian. Terus pitch, apa itu pitch? Pitch dari bahasa Inggrisnya cubit. Sehingga ketika kita mau meyakinkan satu orang, kita harus mencubitnya agar mereka lihat ke kita. Jadi nengok, set, ini apa nih? Aurora lagi bikin ide apa nih gitu. So butuh dicubit dikit gitu, dicubit and then let them see our deck gitu. And hopefully they interested, and then maybe wanna join us and become our investors. Nah, kemarin saya bisa jelaskan dulu sedikit tentang presiden. Oke, ya, saya akan share screen. Ya, oke. Kalian sudah lihat ini, apa yang saya paparkan ini mungkin salah satu contoh pitch deck dasar ya. Bagaimana kita ada 12 slide di sini. Itu menurut saya udah maksimum. Makin ke sini itu slide makin sedikit ya. Sehingga banyak yang dipadu-padankan dalam satu apa namanya, satu slide sehingga jadi nggak terlalu banyak-banyak. Kita lebih bisa menjelaskan lebih simpel. eh, 10 sampai 15 menit ya itu typical competition ya. Tapi kalau kalian meet the real investors, the first 3 minutes will be crucial ya. Dalam 3 menit, bahkan dalam 1 menit, kalian harus bisa pitch mereka, cubit mereka untuk tertarik dengan ide kalian. Oke, kita bahas satu-satu secara cepat aja, karena kemarin saya sudah menjelaskan. Oke, first introduction itu menjelaskan kenapa kamu ini siapa dan kenapa kamu di sini. Please keep it short
and sweet, maksudnya adalah pendek tapi bikin ini apa namanya clickbait gitu loh, menarik. Nah, habis itu kalian juga bisa menjelaskan tim kalian siapa di belakangnya, terus mereka punya roles apa, mungkin ada tambahannya skill-skill mereka juga boleh, sehingga di situ menjadikan background yang lebih kuat kenapa mereka ada di posisi tersebut. Apakah CEO, apakah CFO, apa CMO atau COO gitu. Silakan dicocokkan dengan tim kalian. And then next problem, kira-kira kalian harus bisa bikin problem statement apa nih problem yang mudah dimengerti, yang orang nggak usah mikir, emang itu problem ya apa segala macam. So you have to make a bang on this karena problem ini harus ada sense of urgency-nya. Karena kalau nggak ada sense of urgency-nya berarti ya problemnya nggak perlu diselesaikan amat-amat gitu. Oke, berikutnya adalah kenapa apa namanya solusi yang akan kalian tawarkan itu spesial, berbeda dari yang lain. Apa kalau saya bilang USPS, USP, Unique Selling Point. Ya, terus habis itu kalian berikan solusinya akan seperti apa, ya, rencananya akan seperti apa, dan terakhir adalah oke, ini loh produknya, kalian akan jelaskan. Untuk traction nomor 7 itu sebenarnya adalah gesekan traction. Jadi gesekan antara para pengguna dengan produk kalian. Tapi ketika kalian tidak bisa menjelaskan karena ini masih ide, kalian bisa satukan market size ya dengan traction 7 sama 8. Jadi paling tidak kalian memberitahukan, "Hey, masalah ini punya solusi dan yang mengalami masalah ini segini banyak loh orangnya." Gitu, oke. Sehingga dia bisa ngelihat, oke, ketika ada segitu banyak yang mengalami problem yang sama, berarti kalau kita punya solusi, berarti segitu banyak orang akan bayar ke kita. Sebentar. Hmm, oke. Terus habis itu competition. Competition ini ada dua hal ya. Apakah kalian itu mau menceritakan tentang benar-benar kompetitor kalian, atau ketika nanti barang kalian itu belum pernah ada, berarti kalian menceritakan substitute kalian, penggantinya apa? Ya, harus bisa dijelaskan karena ini adalah bagian dari riset. Karena sekarang hampir tidak ada barang yang benar-benar baru, pure, tidak pernah dilihat itu nggak ada, agak berat ya. Terus berikutnya adalah bisnis model. Bisnis model ini salah satu yang paling penting, bahkan terpenting karena kita harus bisa lihat bagaimana solusi kalian itu mendapatkan monetisasi atau mendapatkan uang. Ya, di situ kalau nggak ada uangnya, jangankan profit kalian, buat eh, usaha kalian ini bergerak aja nggak mungkin, gitu. Jadi, please never think about profit first, but rather think about how to run the business, pakai duit apa nih untuk menjalankan bisnis tersebut. Sehingga kalian harus punya bisnis model. Berikutnya, kalian itu pasti punya budget dong. Budget untuk aset kalian, budget untuk operasional, budget untuk human resource, budget untuk marketing, budget untuk teknologi development, segala macam. Taruh di sana, paling tidak untuk pengembangan di 3 tahun ke depan. Dan terakhir, ketika kalian sudah make a bank, make a pitch, make sure you have your contact so they can contact you to discuss about your idea further. Oke, okay, saya cukupkan sampai sini. Berikutnya adalah contoh. Oke, okay, saya akan buat contoh pitch deck. Oke, okay, saya bersama teman saya ini bikin pitch deck ini. Yang mau nanya, kalau kalian nggak mau ganggu saya lagi ngomong, kalian bisa chat. Tapi kalau kalian se-urgent itu, silakan langsung bertanya di interrupt saya. Sehingga Pak, saya mau nanya bagian ini, bagian itu. Ya, jangan sampai kelewatan. Ini penting. Oke? Ya, let's say kita ngebahas dari salah satu ide tentang bimbel online. Nah, ada nggak yang punya bimbel nih? Ingat ya, ide bimbel itu sudah biasa banget ya. Hampir di setiap uh, kompetisi mahasiswa pasti ada aja ide yang nyerempet bimbel. Ada yang down kan nih, wah sama nih gitu kan. Ya pokoknya ini hard truth aja ya.
Itu sudah biasa banget. So you have to make a very clear differentiation, otherwise orang pasti mikir sama aja. Oke, ini adalah contoh pitch deck. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah page pertama kalian. Cari gambar yang sesuai, warna juga jangan banyak-banyak. Ini teman-teman yang suka desain pasti ngerti. Logo kalian juga pun harus jelas. Oke, nah terus ini adalah problem. Problem itu kita ngebawa, nggak usah menjelaskan kita ngebuat-buat, cari aja berita. Kalian tuh punya berita nggak tentang something yang relate to your problem yang kalian coba solve. Di sini kita namakan fenomenon. Ada fenomenanya nggak? Ini kan pengguna startup pendidikan melonjak selama masa pandemi, gitu kan. Layanan pendidikan seperti Kuiper, Ruang Guru, Zenius banyak. Nah, apa namanya? Ini adalah trigger buat para investor kalau ngelihat oke, ternyata masih luas loh bisnis di apa namanya startup pendidikan, dan bisnis yang ada itu masih belum bisa serve kebutuhan masyarakat. Oke, ya. Kalau kalian lihat di sini, ini penjelasannya kira-kira. Jadi logo tetap kelihatan karena itu branding kalian ya, semoga orang ingat. Terus apa namanya pakai gambar yang opacity rendah, paling tidak bisa membawa ambience ya. Terus habis itu again harus kontras, dan poin pentingnya adalah cari berita tentang kisah fenomenal, maksimal 3 berita dan data-data menarik. Itu akan menjadi apa namanya kekuatan untuk slide kalian di problem. Terus baru kalian menjelaskan kebutuhannya. Di sini kebutuhannya apa sih? Ternyata kebutuhannya bagaimana startup pendidikan itu laris manis ya di tengah pandemi. Terus pengguna layanan edukasi teknologi bertambah segala macam gitu. Salah satu perusahaan rintisan kan Ruang Guru, itu kalian bisa menjelaskan di sini. Nah, jadi berita-berita dimasukkan ya, data-data menarik kurang lebih masih sama. Nah, terus bawalah si investor ini ke dalam storytelling kalian. Ya, storytelling berangan-angan if my idea become reality and then we solve so many problem, how much money we can get. Oke. Jadi ketika kita lihat, oh ternyata per user itu spend about $55,000 for 144 IDR per month. Oke, and that's only one user. How about 1 million user? How about 22 million user? Oke, di sini perkalian simple di mana membawa kita, wih, ternyata marketnya gede juga ya, sampai 55M. Wih, ternyata kalau sampai punya 22 juta user itu bisa sampai 1 T ya per bulan. Ya, bawa mereka ke standar lah ya, yang namanya investor, yang namanya orang pengen dengar idea kalian. Next thing that they do is investing in your idea. So when they invest in your idea, mean they put their money on your idea to grow. Mereka expect-nya apa? Mereka expect-nya adalah get the money back with interest, with profit, gitu kan, with additional revenue. Sehingga mereka mau ngelihat hal-hal seperti ini. Oke, jadi kalian bisa lihat omset-omsetnya di sini ya. Nah, terus inilah solusi yang ditawarkan. Kurang lebih seperti ini, nggak usah banyak-banyak, deskripsi bisnis 10 kalimat itu paling banyak. Kalau bisa sih ya 2-3 kalimat cukup gitu. 10 kalimat is the maximum. Nah, disinilah kalian membutuhkan nanti UI UX. Kemarin ada yang nanya tuh, Pak, kita hanya butuh sampai mana nih program apa UI UX? Nah, ketika kita punya UI UX, paling tidak si juri atau investor nanti bisa melihat kira-kira akan seperti apa penggunaannya. Oke, bikin mock-up sebisa mungkin ya mirip lah kayak aplikasi, tapi kalau nggak bisa sesimpel mungkin, yang penting bisa dilihat dan dimengerti. Oke, dan di sini ada feature-featurenya. Oke, jadi kalian kan tadi banyak tuh needs-nya dan feature-nya. So make sure you only show top 3 yang menurut kalian paling visible, yang menurut kalian paling reliable untuk ditawarkan duluan. Tenang aja, yang namanya
feature bagus nggak akan kemana. Tapi yang penting feature awal yang menjadi kalian pembeda dari aplikasi lain. Lihatlah Gojek, ketika Gojek ada, Gojek itu fokus pada GoRide dan GoFood. That's it. When they get the traction, when they get the growth, barulah nambah-nambah yang lain. Barulah kelihatan yang mana yang udah ditambah tapi nggak works, akhirnya di take down kayak apa Gomet dan lain-lain gitu. Ya, jadi ini yang namanya kalau kita bilang MVP, minimum viable product, the most reliable, the most common use your feature, put it here, gitu kan, as a feature. Oke, nah kemudian kita udah keren nih ngebahas tentang potensinya segala macam dan kita bisa ngeliat barangnya. And then who gonna use this? So we talk about our potential customers. Ya, ini bisa dibagi dalam biasanya ini yang paling ampuh adalah dibagi dari demografi, psikografi, dan ekonomografi. Jadi demografi itu dari umur gitu kan, gender, tinggal di mana. Psikografi itu lebih ke kenapa apa dari psikosomatik mereka yang memancing kenapa mereka akan menggunakan barang produk kalian. Dan ekonomografi normally duit ya tentang duit apa related to apa namanya saving cost gitu loh or give additional values. Oke, kemudian nanti ini adalah kalau saya suka bilang marketing strategi. Kalian marketing strategi distribution channelnya gimana? Bagaimana caranya supaya orang-orang tahu aplikasi kalian atau produk kalian. Di sini mereka akan menggunakan Google Apps dan Google Play Store. Ya, channel-channel mana aja. Entah kalau kalian mau fokus juga di Facebook group atau kalian mau bikin Instagram or whatever, please just put it here. Akan kalian pakai seperti apa. Dan kemudian hard selling. Hard selling ini apa? Hard selling lagi-lagi salah satu marketing strategi yang bikin orang itu mau beli tanpa mikir. Jadi di sini apa namanya masukkan strategi promosi atau hard selling yang memungkinkan pelanggan pasti untuk menggunakan produk tersebut. Di sini langsung dikasih free access 6 months gitu ya. Jadi apa namanya bisa ngelihat semuanya. Habis itu scope market kita perkecil lagi target market kita ke hal yang lebih spesifik karena ini fokusnya ke mana namanya ke edukasi jadi mereka fokusnya ke SD SMP SMA terus ke kota mana fokusnya seperti itu oke di sini seperti yang saya bilang ada kategori market dan daerah tempat terus kalian jangan lupa punya marketing trigger kira-kira kalian akan ngebomin nih tentang bisnis kalian ini lewat mana? Lewat channel seperti apa? Kalian bisa apa namanya pakai influencer atau kalian bikin quiz gitu segala macam atau entah joget-joget kayak gimana. Nah, silakan ya. Terus ini adalah salah satu expansion strategi kita. Ya, kalau misalnya apa namanya kita menggunakan para user untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi ini bisa semacam member get member. Oke, jadi kita akan pancing mereka dengan 100.000 per apa namanya dapatkan 100.000, tapi mereka harus ngajak orang gitu. Ini salah satu strategi bisa dipakai bisa enggak gitu. Nah, terus ini gambaran sedikit tentang investment atau financial projection. Itu ini simpelnya, yang penting kalian ada apa namanya biaya produksi, terus aset untuk hardware, tempat, human resource, marketing. Ini 5 hal ini yang apa perlu ada. Untuk penjabarannya silakan dijabarkan ya. Nah, ini ada template-nya. Template-nya gunanya untuk apa? Ini M1, M2, M3 ini adalah month, bulan. Jadi setiap bulan kebutuhannya ini, kebutuhan ini. Ya, sampai bulan ke 22 sampai oke. Jadi kita kelihatan di sini templates. Tenang aja, ada templates-nya. Ah, 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 ah. Jadi kan seperti saya bilang, kalian nggak usah panik. Ini akan saya bantuin dengan apa namanya agak-agak jalan shortcut. Oke, nanti payback period itu apa namanya semacam break even point ya. Dan akhirnya tim
dimasukkan, kalian boleh taruh nama, taruh jabatan. Kalau yang penting sih sekarang kalau informasi terakhir yang saya lihat lebih seneng ketika kita kelihatan kompetensinya sesuai nggak sama jabatan kita gitu. Dan that's it. Nah, sampai saat ini ada yang mau nanya dulu nggak? Nih, di sini ada yang bertanya ya. Pengumpulan pitch deck kapan ya? Saya tidak fokus kepada pitch deck ya. Pitch deck ini akan menuntun kalian. Menuntun gimana? Menuntun untuk kalian nanti membuat profil bisnis. Karena profil bisnis bentuknya dokumen ya, ada beberapa halaman. Kalian harus bagi-bagi tugas. Di sini nggak bisa satu orang ngerjain, nggak bisa. Harus bagi-bagi tugas. Nah, terus abis itu sebelum pembuatan pitch deck, ada yang bertanya lagi, kita wajib nggak membuat branding guideline terlebih dahulu? Gue tahu lo jago, tapi kalau lo buat branding guideline-nya, kelamaan, khawatirnya. Oke, okay? Please make it as simple as possible. When everything is done, when your content, when your substance is done, baru kalian masuk ke brand guideline-nya. Ya, jangan brand guideline dulu baru kalian nyelesain kontennya. Sayang, karena yang butuh sebenarnya kontennya dulu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, terlalu mager untuk ngomong, kalian bisa chat aja, chat private juga nggak apa-apa, saya akan bacain gitu. Tapi kalau mau ngomong langsung juga boleh. Sebelum saya jump in ke financial projection. Oh, saya mau tambahin lagi. Saya melihat ya, ini kalian bisa lihat juga di pedoman. Memang kalian akan apa namanya, difokuskan untuk ke bisnis profile, di mana kalian butuh ngerjain kalau nggak salah maksimal 10 atau 15 halaman gitu, maksimal ya. Jadi bisa kurang dari itu. Tapi in the end, you still have to present. You have to give presentation about 10 to 15 minutes about your business. So, ketika kalian buat pitch deck, itu pasti akan berguna. Oke? Okay? Jadi, beside the guideline, kalian automatically juga sudah membuat persiapan untuk kalian apa namanya? Presentasi nanti gitu. Oke? Okay? Mana PPT saya? Oke. Okay. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya. Saya move on ya untuk cancel ini. Oke, berikutnya adalah share screen. Terus, mana dia ya? Nggak ada sih. Nggak. Oke, kelihatan kah teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, makasih Ade udah jawab. Oke, jadi kalian akan mengerjakan tentang income, budget, terus investment dan projection. Ini template-nya akan saya kasih ya. Apa namanya? Di sini sales volume-nya. Kira-kira kalian mau menjual barang kalian tuh untuk setiap feature-nya berapa? Gitu. Silakan dimasukkan di sini. Ya, ini pengembangan usernya menggunakan. Jadi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Gitu. Terus habis itu kalian bikin budget. Nah, di sini udah saya siapin, kalian tinggal ngisi aja. Kalau mau nambah juga silakan.
Oke, ada production, ada hardware, ada venue, ada human resource, marketing. Production itu apa? Itu teknologi development. Ya, ketika nanti kalian setup, kalian harus hitung gitu. Terus hardware, kebutuhan apa? Kalian butuh laptop, kalian butuh ROG, atau kalian butuh Mac M1 Max gitu. Silakan taruh, harga juga sesuaikan gitu. Terus kira-kira kalian butuh tempat di mana? Kalian butuh coworking space gitu. Itu sewanya berapa per bulan? Kalian masukkan. Terus habis itu human resource, siapa aja, CEO, CMO, CFO harus dibayar, sales, marketing. Itu ada berapa orang, terus habis itu gajinya berapa. Dan marketing, kalian mau pakai AdSense, kalian mau pakai discount, kalian mau pakai apa namanya, work, co-work sih, apa namanya, roadshow gitu, itu boleh, silakan dimasukkan. Oke, terus habis itu ini akan terhitung sendiri ketika kalian hitung investmentnya berapa. Ini silakan dikalkulasikan kalau kalian mau memberikan saham di 20%, 30%, atau 15% gitu. Dan ketika kalian sudah punya apa namanya, salesnya berapa, terus kalian punya budgetnya berapa, nanti profitnya akan terhitung sendiri gitu. Dan kalian akan kelihatan payback periodnya ada di mana gitu. I will share this one to you guys. Ada pertanyaan kah kira-kira? Eh, please, saya tahu ini tiring, saya tahu ini capek gitu, tapi eh, inilah semestinya ketika kita menjalankan namanya entrepreneurship bootcamp ya. Ketika di tahun 2018, 2019 itu saya menjalankan entrepreneurship bootcamp, itu kalian 3 hari digodok untuk bisa menelurkan ide sampai kalian punya pitch deck dan sampai kalian paparan di depan investor dalam 3 hari. Oke, so this is pretty much the same thing. Oke, uh, apa namanya, guideline-nya udah saya kasih semuanya. Dan pada saat itu emang otak burn out banget. Tapi after 3 days, you can see the result. How you think will change. And then eventually you will have the product. And you have experience definitely. So this is what I really want you to have. Okay, you have experience, you have the pressure, but in the end you will have the product, and then yeah, obviously knowledge and everything. Oke, ada pertanyaan kah teman-teman? Kalau ada yang mau chat saya private juga nggak apa-apa, bacain. Well, seperti biasa, saya orangnya nggak apa namanya, nggak maksa-maksa, nggak maksa sih sekarang ya, karena pada mageran jadi saya harus paksa. Oke, and hopefully saya yakin, mudah-mudahan prove me wrong kalau saya salah, tapi saya yakin dari beberapa yang masuk pasti akan ada yang tumbang. Maksudnya, aduh males saya nggak kuat nih ngejarnya, capek apa segala macam. It's alright. Itu sudah jadi seleksi alam. Once you want to run a business, you have to make your idea become reality, and not everyone can do it. Okay, everyone can enjoy all your wealth, all the money, but not everyone can enjoy the process. But I'll be here to help, to guide you guys. Jadi izin bertanya nih, projection apa harus sedetail itu? Sebenarnya kalau kamu bilang begitu, iya. Kenapa? Investor itu harus tahu. Makanya kamu dengerin gini. Saya itu nggak aiming for competition. I'm aiming for getting money from investor. Saya rasa ketika kita aiming ke sana, uh, pitching di competition itu jadinya ya sorry jadi cupu gitu. Nah makanya kenapa saya kasih uh, file ini. Nanti akan saya kasih filenya. Jadi kamu nggak usah ngitungnya pusing-pusing. Paling kamu tinggal masukin, oke, gue punya feature apa aja nih? Kan tadi saya bilang 2 atau 3 ya, 1 pun nggak apa-apa.
Satu, oke, kira-kira kita mau jual berapa? Begini, oke, untuk user berapa banyak gitu pertambahannya segini. Oke, clear. Terus habis itu semua untuk dalam budget pun saya udah kasih tahu production apa aja. You can make it simple. Kayak production apa? Misalnya eh, software development. Udah kamu tulis gitu aja. Kalau misalnya kamu semager itu. Tapi the more detail you have, the better. Definitely. Oke. Orang akan suka memberi nilai tambah ketika kita put some extra mile, which is more detail on this case. Thank you pertanyaannya. Oke, saya mungkin bisa memberikan satu hal yang lebih simpel lagi untuk budget. Kalau misalnya kamu mager ya, fokus kepada 5 ini tetap production, hardware, venue, human resource, marketing. Kamu tinggal pikirkan kira-kira di angka berapa kamu akan bisa kamu menggunakan uangnya tersebut. Hitungnya per tahun ya. Jadi misalnya production mungkin 300 juta Pak setahun. Oke. Terus habis itu laptop bisa awet Pak sampai 3 tahun. So saya beli mungkin 5 laptop aja dan segala macam. Oke. Fine. Terus venue satu tempat gini. Udah. Nanti kalau kamu hitung semuanya, terus kamu bikin pie chart. Oke. Pie chart, jadi kamu bisa ngasih lihat production berapa persen, hardware berapa persen, venue berapa persen, human resource berapa persen, dan marketing berapa persen. All in all, 100% itu dana yang kamu butuhkan. Oke, nah ini bagus nih pertanyaannya. Pertanyaan udah makin detail. Pak, kalau maintenance aplikasi budgetnya berapa ya? Gampangnya gini aja. Kita menghitung gaji orang yang melakukan maintenance. Oke, gaji orang IT itu ada di sekitar 8 sampai 15 juta sampai 20 juta. Itu eh, apa namanya? em, Beginner sampai intermediate level lah, segitu. Nah, jadi kamu pakai patokan itu aja. Jadi kamu gaji satu orang. Ketika kamu gaji satu orang, dia apa namanya akan terus-terusan handle maintenance. Oke, siapa yang lagi mau bertanya tentang harga? Boleh juga. Tadi kan kalau saya ngomong 8 sampai 15 juta, let's say 10 juta per bulan, berarti budgetnya per tahun ada di 120 juta. Bapak izin bertanya, Wih, nanya beneran. Oke, boleh. maksud yang dari tabel itu kan yang di M1, M2 itu ada satu, ada dua, ada tiga. Itu maksudnya apa, Pak? Oke, ini kan server ya. Apa namanya? Coba saya masukin budgetnya dulu. Kamu jadi servernya ini butuh cuma satu per tahun. Oke, kalau kamu tulis dua, dia akan dikali sama ini. Oke, jadi dia nambah gitu. Ini kita gitu kan server satu biji as a apa namanya alat gitu. Domain pun juga kan sekali aja. Nih kamu bisa apa namanya ubah-ubah semuanya kok. Kamu coba-coba aja. Tapi saya apa namanya gini, teman-teman yang akan mendapatkan ini akan bisa kepake sampai kapanpun. Oke, jadi silakan play around with this. Uh, if you think you can go this complicated, it's alright.
Makanya saya bilang tadi, you can go to pie chart. Oke, gunakan production, hardware, venue, human resource, marketing. Oke, kamu pikirin dananya per bulan kamu butuhkan berapa, semacam lump sum total ya, per bulan berapa, terus jadinya per tahun berapa, habis itu per 3 tahun berapa, kamu jumlahin semuanya, terus habis itu kamu bagi 100%. Jadi kira-kira masing-masing on production, hardware, venue, human resource, and marketing get different percentage. And that will be your 100% of money that you need. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh, Vira. Kan yang ini ada budget volume, ada budget cost, itu berarti masuknya di profil usaha itu bagian laporan keuangan ya, Pak? Iya, betul. Itu harus formatnya kayak gini semua atau boleh beda gitu, Pak? Boleh beda, bebas. Saya memberikan ini karena saya punya templates, jadi kamu nggak sulit gitu ya. Tapi if you have any simpler method, please do. Oke, saya nggak membatasi apa-apa, tapi ini cuma memberikan apa namanya kemudahan aja karena kebetulan saya memang punya. Dan ini sudah banyak dipakai di beberapa kompetisi nasional. Gitu karena saya kan ngedalamin startup gitu udah lama. Jadi menurut saya kalau orang sampai pakai ini ya lu ada wow efeknya gitu loh. Itu bisa buat kayak berbagai kategori gitu ya, Pak? Maksudnya kan kalau startup mah ada macam-macam gitu kan. Misalnya Terus apa? ini Kasih contoh ke saya. maksudnya kan kayak kalau kelompok saya kan rencananya itu mau bikin kayak semacam startup refill produk kemasan gitu, Pak. Oke. Jadi kalau Kayak gitu refill produk kemasan. Oke, eh, bagus. Berarti kalau gitu kamu akan banyak di hardware dan di production. hardware and production. Mm-mm. Karena kan kalau misalnya kalau di sini kan hardware laptop, ibarat kata nggak habis gitu dimakan. Tapi kan kamu di sini refill gitu kan. Berarti kamu harus Hmm. beli plastiknya misalnya, terus mesinnya gitu segala macam. Nah, itu bisa dimasukin ke hardware atau di production. Oh, oke Pak, oke. Sama aja Makasih Pak. ujungnya. Ini cuma apa namanya em, mata anggaran yang gede-gedenya gitu. Silakan didetailin di bagian mana aja nggak ada masalah. Makasih Pak. Oke, betul. Silakan, budget marketing itu silakan dicatat ya. Toh ini saya rekam juga. Budget marketing misalnya apa? Yang paling gampang sekarang adalah AdSense. Ya, AdSense itu tinggal bayar terus targeted gitu. Terus apalagi kita ngomongin masalah eh, Instagram Ads atau Facebook Ads. Silakan aja dibajetin berapa. Kalian bisa apa namanya main-main di Google, di kalian googling lihat angkanya berapa itu bisa. Kalau kenapa saya ngomongin AdSense, Instagram Ads dan Facebook Ads karena itu bisa sangat murah dari 30.000 perak sampai miliaran kamu juga bisa bayar gitu. Nah di situ kamu oke misalnya kamu akan spend let's say 1 juta sebulan gitu atau 5 juta sebulan silakan dikalkulasi. Terus abis itu apalagi nih? Kamu kita sambil berpikir aja. Kira-kira kamu untuk ngejual barang tuh apa yang kamu butuhkan? Kamu pergi ke satu tempat. Nah, berarti itu kan ada traveling, traveling expense untuk marketing. Nah, silakan dimasukkan kalian pergi kemana. Atau kalian butuh bikin event atau support event. Kira-kira kalian akan support berapa? Kalau event itu kalian buat berapa duit? Dan eventnya berapa lama? Berapa kali? Gitu. Itu silakan kalian taruh.
Oke, kalau mungkin saya ada pikiran gini lagi. Let's say kalian sadar kan, Gojek tahun ini dengan Gojek 5 tahun lalu itu jauh banget harganya. Dan berarti kalau gitu kamu akan punya expense di mana di discount gitu. Per user kamu kasih diskon berapa? 10%, 20%. Nah, kamu harus punya gambaran per user itu akan bayar berapa dan kamu diskon berarti diskonnya kamu kali apa nama jumlah user yang akan kamu acquisition. Nah, itu akan jadi marketing cost kamu. Um, if we want to be realistic, ya, nggak usah jor-joran, fokus aja ke beberapa hal kayak apa namanya social media ads gitu yang tadi saya sebutin. Ada Google Ads, ada AdSense, ada uh, Instagram Ads, terus ada Facebook Ads. Fokus ke sana. Terus sisanya kamu mau pakai buat apa? Uh, saya nggak menyarankan untuk langsung KOL atau influencer ya, sayang gitu. Karena ingat loh, influencer itu memang punya engagement, tapi untuk number of sales-nya mereka tidak bisa jamin. Oke, so you have to pay more attention on that. Jadi mending kamu sebagai yang punya apa produk datang ke orang, nyamperin, make sure dia beli, itu akan lebih menurut saya lebih terhitung ya daripada kamu bayar KOL hahaha joget-joget sana sini memang engagementnya tinggi tapi ingat engagement itu untuk dia untuk urusan apa namanya beli produknya itu beda lagi dan mereka nggak bisa jamin. Oke, thank you pertanyaannya. Mungkin ada yang mau dicoba divalidasi idenya, terus nanti kira-kira banyak di mana, bagian mananya, gitu. Boleh. Bapak, saya izin bertanya lagi. Wah, boleh banget dong. Kalau untuk marketing tadi, better di Google Ads atau pakai social media ads? Oke, balik Bedanya tuh lagi. gimana sih, Pak? Kenapa, kenapa? Bedanya tuh di mana? Oke, Antara Google sama yang sosmed. oke, gampangnya gini aja. Sosmed mana yang punya Google? Kamu YouTube YouTube. Oke, good. Terus eh, apa namanya? Facebook punya apa aja? ada Instagram, Nah, WhatsApp juga nggak sih, Pak? WhatsApp juga. Oke. Nah, sekarang habis itu kamu lihat, kamu biasanya main di mana? Kamu sebagai owner, kamu sebagai founder, biasanya di mana mainnya? Contoh ya, saya sepaham-pahamnya saya sama TikTok. Saya sekarang paling nyaman itu di Instagram. Tapi ternyata Faza nyamannya di TikTok atau bahkan di YouTube. Buat apa kamu ke Instagram gitu loh. Jadi bukannya bukannya tidak buka sama sekali ya, bukan. Tapi kamu tetap buka semua channel distribution, channel marketing kamu, tapi kamu akan fokus kemana yang kamu nyaman dan kamu familiar with, gitu. Itu pertama. Kedua, Oke, Pak. kamu melakukan riset. Untuk produk kamu, engagementnya tinggi di mana? Jadi bukannya mana yang lebih baik, bukan. Mana yang lebih banyak bikin sales ke sana. Buat ngetes engagementnya gimana, Pak? Kenapa? Kalau misalnya barangnya belum ada buat ngetes engagementnya. Atau kita Gampang. pakai riset, pakai produk sejenis gitu. Oke, kamu gini aja. Kamu eh, kalau kalau di Instagram, guys, misalnya gue punya apa namanya channel eh, olahraga yang lu bisa tanya perihal tentang olahraga apapun. Lo seneng nggak? Gitu. Nanti jawab kan tuh seneng enggak gitu. Terus atau kalau saya mundur lagi gini, guys, berapa apa kalian suka pernah nggak sih ngalamin pengen bertanya apapun tentang olahraga tapi kalian nggak tahu harus tanya kemana gitu. Itu bisa buat. Terus kalian bilang, pertanyaan olahraga. Terus gue bikin question, pertanyaan olahraga apa sih yang kalian pengen tanyain, tapi kalian belum jawab, dapat jawaban, nanti ada orang ngisi. Nah, itu riset banget.
Oke, jadi jangan nganggap riset itu harus buat paper apa segala macam, enggak. That kind of thing is a research as well. Oke, Pak. Oke, jadi kalau kamu suka merhatiin apa sosial media saya tuh seneng nanya gitu. Apa namanya? Yes and no gitu. Itu ya tujuannya sebenarnya riset. Saya mau sekalian lihat animo pasar seperti apa. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Bapak ada saran nggak, idealnya tuh programmer tuh minimal berapa orang ya, Pak ya? Programmer. Sekarang gini, kalau programmer untuk awal, 1 sampai 2 cukup. Ya, ingat kalian itu akan membuat minimum viable product first. A product yang bisa dibuat seminimal mungkin dan langsung bekerja dan langsung dites gitu. So don't think that ketika kamu mau buat startup and then you think like okay I'm gonna make a Google, will make another Zoom, so I need lots of programmer. No, kamu butuh 1 2 orang yang programmer yang mengerti kamu dan bisa mewujudkan MVP kamu. That's it. Once it done, baru nanti berkembang. Yang namanya kebutuhan tinggal nambah gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Saya mungkin akan share sedikit tentang tanda tangan.io nih. Ambil kalau ada yang mau nanya silakan ya. Oke, sebentar saya akan share. Ini saya nggak bisa share banyak-banyak ya, karena ini dapur dan kebetulan lagi sangat aktif dan bisa dibilang very recent. Oke, jadi di sini bisa kelihatan ya kebutuhan kita untuk finance. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, jadi kebutuhan orangnya, accounting, staffnya berapa, terus IT-nya ada berapa banyak, habis itu untuk marketingnya, terus habis itu untuk apa namanya sekretaris, staff, terus untuk founder pun kita ada gaji, terus untuk softwarenya, license-nya berapa kita udah ada, marketing budget nih. Asal kalian lihat kita lamsam ya, fokusnya langsung ke business development dan digital marketing. Oke. Terus apa namanya? Co-working space, terus unforeseen expenses juga ada, makan siang pun ada gitu. Kita buat apa namanya? 1 orang totalnya berapa dan ini dihitung kebutuhan per bulannya berapa. Terus dihitung. Gitu. Nanti semua dikalkulasiin gitu. Jadi berapa? Ini yang di bagian kuning, bagian orange kelihatan. Sampai baru kita bisa kelihatan kira-kira valuasi kita di 8M gitu. Okay, I cannot share more of this.
Mhm. Saya mungkin bisa share tanda tangan.io sedikit. Hmm, Apa namanya? Bukan hal yang kita lagi ngedraft sih sebenarnya. Still not that good. Eh, Mana ya? Oke. Sekali lagi saya ingatkan untuk yang mau bertanya silahkan bertanya. So, draft pitch untuk tanda tangan.io total ada 12 sih. Jadi ini saya nggak anggap sih sebenarnya karena ini cuma pasti lewatin buat perkenalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari bla 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 gitu kan. And I'm CEO of Tantangan.io gitu. Terus and we make a problem statement sama kayak fenomen tadi. Di sini ada satu mahasiswa membutuhkan antara 3 sampai 5 tanda tangan pengesahan untuk setiap satu dokumen gitu kan. What if 1,000 students, 10,000 bahkan sampai a million student have this kind of experience? I'm sure Indonesia will have much slower growth in our futures gitu. Terus kita juga sudah menganalisa current technologies available. Ada yang punya memberikan kemudahan untuk tanda tangan digital, tapi they are not focused on education. And when even though they can produce all the signatures. It take a long process to produce a signature. And if you use a conventional digital signature, it can be easily copied by someone else. Oke, sehingga we are the Tantangan.io make digital signature easier and convenient. Kita tahu produk kita itu menjual dan urgensi sangat tinggi karena seperti kita bisa lihat di sini jumlah dosen itu ada di angka mungkin 300 ribuan gitu. While the student itself in Indonesia will be around over 6 million, no 7 million students. Bayangkan kalau tadi saya udah bilang 1 juta, 2 juta mahasiswa mengalami hal yang sama, di mana culture itu masih sangat Indonesia sekali. Ya, jadi ini akan sangat bisa membantu para mahasiswa menyelesaikan pemberkasan mereka dengan sangat-sangat cepat. Produk kami Tantangan.io sudah bekerja selama 1 tahun, bisa dilihat growth-nya di sini. Ketika kami mulai menjalankan Tantangan.io pada Januari 2021 sampai Oktober 2021, kami sudah mengalami kenaikan sampai di atas 1.000 user dan close to 3,000 digital signature generated. What we gonna do for our monetization? We will give some free plan for all the users, around 3 to 5 digital signature free per month. But if they need some more, we can offer them a lecture plan, which they only have to pay around 50,000 to get 100 digital signature per 30 days. It will be gone after 30 days. And then if they need some more, it only need 1,500 additional cost for one extra signature. It's much cheaper than a bus ticket or a train ticket visiting your lecture, which highly doubted they are available. Okay, we do have competitor, but they are not focusing on education. And this is our milestone. Saya nambahin milestone, kenapa? Karena saya produknya sudah jalan selama 1 tahun, jadi saya bisa kasih lihat kalau progres kita itu berjalan gitu dan cepat, tidak bertele-tele. Terus habis itu marketing strategies. Di sini saya taruh on 2022 our target will be having 5,000 paying customer and having MOU with at least 15 universities. So what we gonna do to make this happen? We gonna do roadshow from one university to others, and we expected to visit around 20 universities around Indonesia, and then we will have a leads deal. We need to
talk with a lecturer, dean, or rectorate to get more attention with them to use our product, and then do some collaboration with Ministry of Education, and obviously we will use some KOL to expose our technologies. Ini saya sengaja umpetin karena sangat seperti saya bilang sensitif, but our valuation will be at 8 billion IDR. This is our organizational chart, which me as a CEO and these are my friends. Thank you very much. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Door. Ada yang bertanya? Oh, ada di chat. Saya akan baca dulu. Kalau kompetitor audit, nggak perlu sih. Tapi kalian bisa bikin ini. Apa ya? XY matrix gitu sebenarnya. Jadi, misalnya kayak murah, terus kualitas bagus, gitu kan. Jadi, kalian posisi di mana? Gitu. Di harga kah atau di kualitas kah? Jadi kompetitor A mungkin mahal, tapi kualitasnya bagus, terus kalian ada di posisi kualitasnya yang mendekati kompetitor A, tapi harga lebih murah gitu. So that's will be your competitive advantage. Gitu. Make it simple, tapi jangan asal-asalan. Yang penting kamu ada do research-nya, and then you have information to back your statement. Okay, any more questions, guys? Mari sambil kita buka paket yang baru datang. Okay, it seems that everyone gets it. Thank you for watching me talking most of the time. PR kalian untuk besok adalah paling tidak kalian sudah mulai colek-colek pembuatan bisnis profile. Semua ada di pedoman. Saya sudah share screenshotnya juga. The link is available in our Discord. You can just click it and look for more details. Okay, and besok kita siapkan semuanya sehingga hari Sabtu kita bisa submit. Please tahan capeknya, sebelnya, dan panik-panik, dan masih banyak hal yang mesti dikerjain lagi, tahan. Terus eventually this will be done, this will be finished. Oke, jadi mendingan kalian ngerjain daripada nggak ngerjain sama sekali. Mendingan kalian ngerjain and then who knows kalian nanti nggak make it through the next round, nggak apa-apa. Yang penting kalian punya bahannya, karena itu akan definitely bisa digunakan untuk project kalian during this semester. Alright, okay. Thanks all from me. It's been an hour and 6 minutes, so hopefully ada yang nyangkut. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akan simpen file ini untuk teman-teman nanti yang mau dengerin lebih lanjut. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye all. Waalaikumsalam Pak. Thank you juga ya Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Wah, Pak. baru Terima rame. kasih, Pak. Baru Pak. rame. Pak.